Iya, tes. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi semangat pagi. Wabarakatuh. Oke. Semangat pagi. Pagi, wabarakatuh. pagi, pagi. Gitu ya jawabnya ya. Oke, jangan di-unmute ya. Kita ulangi. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Iya, semangat. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Sulastri, mengajar IPA di SMP 13 dan kebetulan Ibu penanggung jawab program lingkungan atau lebih dikenal dengan saat ini namanya Gerakan PBLHS. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Semoga nanti setelah Ibu memberikan materi ini, kalian anggota OSIS yang lama, juga anggota OSIS yang baru, akan lebih paham kenapa kita harus peduli lingkungan. Ya. Nah, materi Ibu sore ini adalah tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Disingkat PBLHS atau kalau dulu dikenal dengan kegiatan Adiwiyata. Ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan ini, Ibu ingin memberikan suatu cerita dulu kepada kalian. Silahkan kita lihat slide yang kedua, Pak Ade. Nah, jadi Ibu punya daftar belanja pesanan Mama pagi ini, sore ini ya. Kebetulan hari ini kan 22 Desember hari Ibu, jadi kalian harus sayang sama ibunya. Kalau ibunya nyuruh kalian belanja, ayo lakukan belanja ya. Nah, jangan bilang entar-entar. Nah, sore ini Ibu ingin menyuruh kalian membeli telur 10 butir, membeli teh, membeli peralatan makan, lalu membeli bola lampu karena yang di rumah rusak, lalu membeli sambungan kabel listrik. Nah, perlengkapan itu disiapkan untuk menerima kehadiran tamu yang jumlahnya ada 50 orang. Nah, kira-kira nanti kalian itu setelah Ibu suruh belanja, lalu pergi ke toko. Nah, di sana nanti yang kalian beli itu apa? Silahkan ya dibuka dulu slide-nya yang ketiga Pak Ade. Nah, ini ada daftar barang-barangnya. Kalian bisa cek. Nanti mau beli telurnya yang mana? Tuh, sampai nanti jinjingan kantong belanjanya yang mana. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti akan Ibu suruh satu orang untuk menceritakan. Ibu akan nyuruhnya untuk kelas, untuk siswa yang baru mau jadi pengurus OSIS ya. Akan Ibu pilih salah satu. Kira-kira kalian mau belanja, memilih dengan belanjaan yang mana? Baik, Ibu hitung sampai 10, lalu Ibu tentukan ya, Ibu pilih siapa orang-orangnya. Silahkan disimak dulu. Ada telurnya, itu ada telurnya ada 2 macam, bola lampu ada 3 macam, kemudian tehnya ada 2 macam, kabel sambungan ada 2 macam, jinjingan ada 2 macam juga, gelas minum ada 2 macam, dan piring juga ada 2 macam. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Mau pilih belanja yang mana yang menunjukkan anak yang berperilaku ramah lingkungan hidup? Ya, jadi kira-kira kamu mau belanja yang mana nih? Supaya sesuai dengan karakter kalian yang bersekolah di Sekolah Adiwiyata SMP 13. Baik, Pak Ade, saya mau milih satu orang yang belum menjawab. Ya, Nabila Aulia. Mana? Nabila Aulia angkat tangannya. Oke, Nabila Aulia. Ya, Nabila, silahkan. Nabila Aulia, silahkan perkenalkan nama dan kelas, lalu kamu mau belanja yang mana saja dan alasannya apa ya? Kenapa pilih belanjaan itu? Oke, silakan Nabila. Oke, nama saya Nabila.
dari kelas 7E mau beli telur sama lampu yang Ya, satu-satu dari mulai telurnya dulu. Telurnya yang mana yang kamu beli? telur omega Oh, telur yang omega. Alasannya kenapa? karena kualitasnya lebih bagus. Kualitasnya lebih bagus. Oke. Terus yang lainnya setelah telur? Bola lampunya yang mana, Aulia? Lampu Bola itu lampunya yang mana, Aulia? Yang C, yang D, atau E? yang B, Yang? yang B, Yang D. B, Yang D, yang 20.000. Oke. Terus tehnya yang mana? F apa tehnya G? yang Teh celup atau teh tubruk? teh celup. Teh celup. Oke. Terus kabel listriknya yang mana? Gambarnya bisa dilihat. H apa I? I, H atau I? I, I. Oke. Terus piring. Piring dulu. Piringnya yang mana? J atau K? Piring kue plastik atau piring kue kaca? piring kue kaca. Piring kue kaca. Kenapa? Piring kue kaca. Beli yang itu. Emang gak berat nanti bawanya? Karena yang kalau plastik itu kan dibuang nanti otomatis sampahnya nambah. Oh gitu. Terus minumnya beli gelas kaca kecil atau mau beli air mineral? Air mineral Air mineral. Kenapa alasannya? biar lebih praktis, harganya juga murah. Biar lebih praktis dibuang ya, jadi ada sampah ya. Terus kantongnya sekarang. Kantong plastik apa kantong belanja kain? Kantong belanja kain Alasannya biar bisa kenapa? biar bisa dipakai berkali-kali. Biar bisa dipakai Kain, berkali-kali. Oke, itu menurut siapa tadi? Nabila ya? ya. Nabila kelas 7 ya. Oke. Eh kita pending ditahan dulu ya pendapat yang lain. Sekarang satu lagi, Ibu mau laki-laki. Calon OSIS juga. Rafliano? Saya, Bu. Iya. Rafli, ayo mulai dari telur. Kamu mau beli telur yang mana dan alasannya apa? Dikaitkan dengan sikap perilaku ramah lingkungan hidup anak atau siswa SMP 13 Kota Tangerang. Rafliano mana? Oke. Ya Rafli, mulai dari telurnya yang mana Rafli? Telur omega atau telur curah? Telur omega. Alasannya? Sehat aja, Bu, sehat. Oh, biar sehat. Suaranya ada sekarang ya. Lampunya nomor berapa? Huruf apa? C, D, apa E? Yang C. Oh, yang C ya. Lampu bohlam biasa ya. Yang cepat putus ya. Oke. Terus, tehnya yang mana? F Yang apa G? teh celup. Teh celup, Bu. Teh celup. Alasannya? Lebih murah, Bu. Lebih murah. Oke. Sambungan kabelnya, sambungan kabel. H apa I? Yang H. Yang H. Kenapa? Lebih murah juga? Enggak, Ya? Bu. Iya. Lebih murah. Piring dulu sekarang. Piring plastik apa piring kaca? Piring kaca. Piring kaca. Terus gelasnya. Gelas kaca apa air Gelasnya mineral? yang L, Bu. L, gelas kaca. Oke, alasannya kenapa gelas kaca? Kalau air mineral kan ntar jadi sampah, Bu. Oh gitu. Ada sampahnya. Terakhir kantongnya yang mana nih? Kantong kresek 200 per lembar apa kantong belanja 3.000 per buah?
Yang kantong belanja, Kenapa kantong belanja? biar nggak jadi sampah, Bu. Biar nggak jadi sampah. Sebenarnya Ibu mau yang kelas 9-nya nih, tapi udah sore ya. Sekarang langsung Ibu bahas saja. Langsung Ibu bahas. Nanti bisa tepuk tangan buat kalian semua. Nanti bisa dikira-kira yang tadi dijawab oleh kalian sudah tepat atau belum gitu ya. Baik, mulai dari telur. Telur omega dan telur curah sebenarnya mungkin kalau kualitasnya mungkin ya lebih bagus telur omega, tapi kalau dihubungkan dengan perilaku ramah lingkungan hidup, telur omega itu ada apanya tuh di bawahnya? Plastik ya. Ada kemasan plastik. Kalau telur curah itu tidak ada kemasan plastik. Nah, jadi curah itu lebih ramah lingkungan kalau untuk lingkungannya karena dia nggak pakai plastik. Dan kalau kita mau lebih ramah lagi, waktu beli telur itu kita udah bawa kantong sendiri dari rumah, pakai yang bekas. Jadi nggak menghasilkan kantong plastik yang baru. Nah untuk lampu itu CDE. Itu yang C itu lampu bohlam. Itu wattnya besar, harga murah tapi wattnya cukup besar dan cepat rusak biasanya ya. Yang D lampu CFL, lampu hemat energi biasa, tapi yang E itu lampu LED. Ya, itu lebih mahal tapi wattnya lebih rendah dan umurnya lebih panjang. Jadi yang benar itu kalau mau yang ramah lingkungan, pilihnya yang E, lampu LED. Oke, tehnya, teh celup dengan teh tubruk. Kalau Ibu pilih teh tubruk, kenapa? Kalau teh tubruk nggak ada sampah. Kalau teh celup ada sampahnya terakhirnya, gitu. Dan rasanya lebih enak teh tubruk, ya. Terus colokan kabel. Ibu pilih yang I ya, I. Kenapa? Karena itu ada power strip buat mematikan. Jadi kalau misalnya udah nggak dipakai peralatan listriknya, tinggal powernya dimatikan, otomatis mati. Aliran listriknya putus. Tapi kalau yang nggak ada power strip itu harus dicabut. Gitu. Kalau yang I itu lebih apa? Lebih karena ada power stripnya itu. Nah untuk piring semuanya menjawab benar. Kita pilih piring kue kaca karena nanti bisa dipakai berulang-ulang. Gelas dengan air mineral, pilih yang gelas karena kalau pakai air mineral setelahnya itu ada sampahnya. Tapi kalau gelas bisa dicuci, nggak menghasilkan sampah. Terakhir kantongnya, kantong belanja karena bisa dipakai berulang-ulang. Nah kalau yang kantong kresek, gimana? Jadi sampah. Tapi kalau kamu mau bijaksana, suatu saat kamu pakai kantong kresek, oke nggak apa-apa. Tapi kalau masih bersih jangan langsung dibuang, dilipat yang bersih, dilipat yang rapi. Lain kali nanti dipakai lagi supaya kita nggak menghasilkan sampah plastik yang baru. Itu ya. Gimana? Sudah jelas penjelasannya? Tinggal dihitung ya tadi betul berapa salah berapa ya. Baik, tepuk tangan dong buat kita semua. Mana tepuk tangannya? Kurang keras. Tepuk tangannya di atas dadanya. Coba mau lihat. Nah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ade kita masuk ke slide berikutnya. Ya, anak-anak sedikit untuk kalian ya. Jadi, program Adiwiyata sekarang namanya Gerakan PBLHS. Gerakan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Ya, ada 3 komponen, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Nah, sebagai siswa, berperankah dalam kegiatan PBLHS? Sangat berperan. Di mana perannya? Kalian akan berperan ketika sekolah akan merencanakan kegiatan aksi. Lalu, berperan juga pada saat melaksanakan kegiatan aksi. Nah, dalam PBLHS, nanti untuk siswa yang terlibat langsung dalam kegiatan aksi, itu namanya disebut dengan kader adiwiyata. Nah, pengurus OSIS, apakah bisa berperan sebagai kader adiwiyata? Bisa. Jadi kader adiwiyata bisa untuk siapa saja, termasuk untuk pengurus OSIS. Nah, apa saja fungsi atau peran dari kader adiwiyata? Itu kita memiliki 6 perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi kader adiwiyata itu fungsinya untuk menerapkan orang terdepan yang memberi
contoh kepada teman-teman yang lain, kepada siswa yang lain, dan juga masyarakat sekitar untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Ibu ulangi. Jadi ada 6 aspek PRLH. PRLH itu perilaku ramah lingkungan hidup. Dimulai dari yang pertama adalah kita harus bisa menjaga kebersihan, sanitasi, dan drainase. Ini ketika pandemi COVID-19 ini sangat pengaruh, sangat penting ya. Kemudian yang kedua, pengolahan sampah. Di dalamnya kita harus bisa mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, kita harus bisa dan biasa menanam dan memelihara pohon. Sesuai dengan program Kota Tangerang, Ketapang, Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Keempat dan kelima, kita harus bisa melakukan konservasi air dan konservasi energi. Di dalamnya ada proses menghemat air dan menghemat energi listrik. Dan yang keenam, kita harus yang terkait dengan perilaku ramah lingkungan hidup. Ibu ulangi, kami mengharap kalian bisa membuat inovasi-inovasi yang terkait dengan perilaku ramah lingkungan hidup. Sedikit ya anak-anak, mungkin Ibu bicara sedikit. Sekolah kita itu kan di sampingnya ada Sungai Cisadane yang airnya banyak. Sampai saat ini air Cisadane tersebut belum kita manfaatkan. Jadi Ibu berharap pada LDK kali ini, siapa tahu kalian mempunyai ide cemerlang untuk bisa melakukan inovasi pemanfaatan air Cisadane itu kira-kira. Liburan ini kami tunggu nih untuk anak OSIS lama, OSIS baru yang punya ide untuk bisa melakukan inovasi pemanfaatan sungai itu untuk apa? Untuk sekolah kita. Ibu tunggu kabar kami. Materi selanjutnya, boleh ya kita simak dulu. Kakak kelas kalian dulu pernah membuat suatu komitmen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara mengganti tisu dengan sapu tangan. Karena kalian tahu, tisu itu terbuat dari pohon, dari batang pohon. Ya, jadi kalau makin banyak orang melakukan menggunakan tisu, maksudnya menggunakan tisu dengan tidak bijaksana. Jadi menggunakan tisu dengan sembarangan buat ngelap ngelap yang bisa pakai kain lap, dilapnya pakai tisu. Air tumpah dilapnya pakai tisu dan lain-lain. Nah, itu kan berarti membuang-buang tisu ya. Nah, tisu itu terbuat dari pohon. Makin banyak orang menggunakan tisu, berarti makin banyak penebangan pohon. Makanya kakak kelas kalian, ketua OSIS yang dulu, ya sebelum Arik, itu membuat inovasi untuk merubah kebiasaan menggunakan tisu itu dengan sapu tangan. Kita dengarkan ya videonya. Silakan. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sapu tangan Indonesia. Saya Naura Nalafaza, siswa SMPN 13 Kota Tangerang, ingin mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk turut melestarikan hutan kita dengan cara yang mudah, yaitu 1. Yang sudah terbiasa menggunakan tisu, ayo kita beralih menggunakan sapu tangan. Dengan menggunakan sapu tangan, kita telah mengurangi penggunaan tisu sekaligus mengurangi penebangan pohon. 2. Gunakan kertas dengan 2 sisi dan kumpulkan kertas bekas untuk di-recycle. 3. Membiasakan pengiriman tugas-tugas pelajaran dengan sistem email, berarti kita telah mengurangi penggunaan kertas. 4. Jangan membawa apalagi meninggalkan sampah plastik ketika kita mendaki gunung, supaya hutan kita tetap terjaga kebersihannya. Nah, generasi muda Indonesia, 4 cara tersebut sangat mudah kan untuk dilakukan. Salam sapu tangan Indonesia. Ayo kita jaga hutan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Kak Naura. Jadi, kalian ikuti jejak Kak Naura ya. Jadi, biasakan membawa sapu tangan kemana-mana untuk menggantikan tisu. Jangan satu sapu tangannya, bisa 2 atau 3, sama seperti masker. Bisa 1, bisa 2, 3, atau 4 untuk ganti-ganti ya. Jadi kita bawa masker, bawa sapu tangan cadangan, masker cadangan, itu di tas kita nanti ya. Nah, berikutnya ada lagi nih video tentang pengurangan sampah ya dari Kak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fida Farhana dari SMP Negeri
13 Kota Tangerang. Di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Simak ya videonya. Kalian tahu nggak sih, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Indonesia dapat menghasilkan sampah plastik 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta ton per tahun dibuang ke laut. Oleh karena itu, ayo kita kurangi sampah plastik mulai dari sekarang. Ini merupakan beberapa contoh untuk mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan sekolahku sudah menerapkannya loh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sekolahmu? Kak Karina tadi, kalau beli belanjaan ke Indomaret, Alfamart, atau ke warung biasa kan kita bawa kantong sendiri. Mau beli makanan, jangan pakai plastik, bawa tempat sendiri. Kalau panas, pakai rantang. Sekarang banyak yang jual rantang, ya, rantang. Satu rantang kan bisa 4, buat 4 orang, ya. Nah, itu bawa tempat sendiri. Terus nanti di sekolah kita itu nggak ada sedotan. Jadi kalau yang harus minum pakai sedotan berarti harus punya stainless straw, sedotan stainless ya, atau langsung diglek, nah gitu ya. Jadi sekolah kita tuh nggak nyiapin sedotan, juga nggak nyiapin cup. Semuanya harus menggunakan kemasan ramah lingkungan, gitu. Jadi nanti, terus apakah cuma di sekolah saja mengurangi sampah plastiknya? Tidak. Justru di saat pandemi seperti ini, kalian buktikan pada kita bahwa kalian di rumah pun sangat ramah lingkungan. Jadi yang kemarin atau sampai pagi ini, kalian masih belum ramah lingkungan, setelah LDK ini kalian harus berubah. Semuanya harus berubah, harus bisa mengurangi timbulan sampah plastik. Oke, Ibu mau dengar nih jawaban kalian. Silakan jangan di-unmute ya. Apakah kalian siap untuk berperilaku ramah lingkungan hidup, mengurangi sampah plastik? Siap? Ya. Siap, Bu. Siapnya lembek ya. Apakah kalian siap untuk mengurangi timbulan sampah plastik? Siap. Bu. Harus siap, ya harus siap. Oke? Nah, jadi nanti kemana-mana selalu bawa tempat makan dan tempat minum. Nggak pakai sedotan. Terus bawa kantong belanja sendiri, walaupun cuman ke warung itu loh, warung sebelah tetap bawa kantong sendiri. Beli sayuran di depan rumah, bawa kantong sendiri. Bilang sama mamahnya, bilang sama mbaknya, bilang sama ayah, sama ibu, dan lain-lain. Pokoknya kita mulai sekarang harus bisa mengurangi penggunaan plastik yang akhirnya menghasilkan sampah. Bisa ya? Nah, sekarang untuk perilaku yang berikutnya, bahwa kalian harus hemat energi. Di saat pandemi seperti ini, kamu harus bisa hemat energi. Sekarang kita lihat video dari Kak Karina juga, video tentang hemat energi. Pak Ade silakan video Karina yang hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karina Hafida Farhana dari SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana aktivitas saya di rumah dalam rangka hemat energi di masa pandemi COVID-19 ini. Simak ya videonya. Iya, matikan lampu dan kipas kalau nggak dipakai, buka hordennya kalau sudah terang. Nah, jadi terang kan, nggak usah pakai lagi lampu. Kemudian bersihkan rumahnya setiap pagi dan sore, dipel ya. Jadi rumah dalam kondisi selalu bersih. Kemudian, nah anak yang baik akan membantu orang tuanya. Jangan dicucikan,
pakaian kita oleh orang tua, tapi pakaian orang tua kita yang nyuci. Terus kita banyak waktu libur di rumah panjang, gak usah pakai mesin cuci, pakai tangan aja. Pakai tangan biar bisa kayak olahraga juga, hemat listrik dan langsung dijemur, gak usah pakai pengering. Karena kalau pakai pengering itu listriknya lebih mahal. Mesin cuci itu mahalnya di pengeringnya, bukan di pemutarnya, ya. Tuh. Jadi harus mencuci sendiri. Nah, kemudian belajarnya jangan di kamar, jangan di kasur, tiduran terus. Pakai lampu, pakai AC, pakai kipas. Di luar bacanya, ya jadi terang. Nah, itu tuh kegiatan hemat energi oleh Karina, kelas 9E. Semoga bermanfaat. Oke, tepuk tangan dong buat Karina dan buat kita semua. Iya. Oke, slide terakhir Pak Ade, PowerPoint saya. Slide terakhir. Ya, setelah ini. Nah, anak-anak, PBLHS itu nanti gerakan PBLHS dengan 6 konsep perilaku ramah lingkungan hidupnya itu diaplikasikan di mana? Diaplikasikan satu, masuk ke dalam mata pelajaran integrasi. Nah, jadi guru-guru itu kalau memasukkan LH, berarti itu kegiatan PBLHS masuk ke mata pelajaran, masuk ke kurikuler juga, dan masuk ke dalam pembiasaan diri yang masuk ke dalam tata tertib sekolah. Ya, kemudian penerapan PRH juga harus dilakukan untuk masyarakat sekitar dan daerah, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di masyarakat. Ibu ulangi. Perilaku ramah lingkungan hidup jangan hanya dilakukan di sekolah saja, tapi juga di rumah, di masyarakat, dan di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, kita PBLHS ini juga nggak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain, dengan perusahaan dan lain-lain. Jadi kita harus bekerja sama, nggak bisa sendiri. Kemudian kegiatan PBLHS jangan dipendam sendiri, di sekolah sendiri, tapi harus dikampanyekan, dipublikasikan. Ya, dikampanyekan ke dunia luar dan dipublikasikan. Nah, jadi kalau kalian bisa melakukan pengurangan sampah, bisa melakukan hemat energi di rumah dan lain-lain, jangan dipendam, tapi divideokan atau difoto, kemudian dipublikasikan. Apakah itu di Facebook, di IG, di Twitter, dan lain-lain. Atau kalau kalian mau dibuat buku, dibuat buku. Jadi ada buku tulisan kalian selama liburan, kalian melakukan aktivitas apa saja dan kemudian dibukukan. Itu juga bisa. Ya. Nah, itu anak-anak materi dari Ibu, singkat saja. Intinya Ibu mengajak kalian, anak-anak OSIS, calon OSIS yang baru dan yang lama, juga seluruh masyarakat yang menonton video ini, YouTube ini, ayo kita berperilaku ramah lingkungan hidup. Mulai dari mana? 1, bisa menjaga kebersihan, sanitasi, dan drainase. 2, bisa mengurangi sampah plastik dan mengelola sampah. Yang ketiga, kita bisa dan terbiasa menanam dan merawat pohon. Yang keempat, kita harus hemat air. Yang kelima, hemat energi. Dan yang keenam, kita harus berinovasi, menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Oke, itu saja. Tapi terakhir Ibu akan memberikan semacam tugas kepada anak-anak OSIS yang lama, juga OSIS yang baru. Ini tugas, silahkan ditulis tentang upaya pengurangan sampah plastik. Jadi kalau misalnya hari ini kalian silahkan hitung. Jadi kalian bikin catatan harian, oke. Bikin catatan harian tentang pengurangan sampah plastik ya. Jadi mulai hari ini kamu tulis, hari Selasa 22 Desember 2020, sampah plastik yang dihasilkan 1 hari, dari pagi sampai nanti malam. Ada berapa sampah plastik yang dihasilkan, dan nanti kira-kira sampah plastik itu mau dibagaimanakan. Nah, besoknya tanggal 23 ditulis juga. Sampai ketika masuk sekolah tiba. Nah, ketika masuk sekolah tiba, kalau nanti tetap daring, berarti yang dikirim ke Ibu adalah fotonya, foto catatannya. Tapi kalau nanti kita tatap muka, berarti yang dikasih ke Ibu adalah buku catatan hariannya.
Bisa ya, Ibu ulangi lagi. Mulai hari ini buat buku catatan harian pengurangan sampah plastik kalian. Dari kalian diri sendiri dulu. Nah, nanti pertemuan pada saat-saat berikutnya baru dengan keluarga. Sekarang untuk diri kita dulu. Oke, bisa ya? Jelas ya? Ada yang bertanyakan sebelum diakhiri? Oke, kalau tidak ada, berarti slide terakhir Pak Ade. Slide terakhir? Iya, cuman mau bilang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, buku hariannya dikerjakan. Kalau bisa dibuat lagu buku harianku.